Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel. Kembali berjumpa dalam program IDX First Session Closing. Tentunya bersama saya, Prasetyo Ibu. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda menjelang penutupan di sesi pertama perdagangan hari ini. Langsung saja, inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan update dari penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa indeks harga saham gabungan memang sempat diwarnai oleh tekanan jual, namun pada penutupan di sesi pertama masih bertahan di zona positif. Penguatan kalau kita lihat meskipun terbatas tapi masih mengalami pergerakan positif ya, naik 0,25% pemirsa, berada di posisi 6.224,087. Adapun level tertinggi yang sempat disentuh oleh pergerakan indeks adalah di 6.286, sementara level terendah yang sempat dialami adalah 6.194. Yang menarik adalah ini nampaknya tekanan jual oleh para investor yang melakukan aksi profit taking atau take profit yang dilakukan oleh investor maupun traders ini berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan saham-saham yang bergerak positif. Kalau kita sampaikan, saham-saham yang mengalami tekanan jual adalah sebanyak 264 saham, sementara saham-saham yang masih dibeli oleh para investor maupun traders berjumlah 197 saham. Adapun saham yang tidak bergerak atau stagnan sebanyak 163 saham. Dan lagi-lagi kalau kita cermati juga pemirsa bahwa investor asing juga masih melakukan aksi jual atau net sell. Dan kalau kita sampaikan pergerakan untuk net foreign sale di pasar reguler mencapai 202 miliar rupiah. Ini adalah untuk pergerakan hari ini. Dan langsung saja kita akan cermati bagaimana dengan saham-saham yang menjadi penggerak IHSG pada sesi pertama hari ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers. Ini adalah saham-saham yang masih diburu oleh para investor di sepanjang sesi pertama. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat apa saja. Ini ada IRRA yang hari ini kembali lagi masuk radar para investor dengan kenaikan double digit, 16,62%, berada di level 2.210. Kemudian disusul oleh Kimia Farma, nampaknya sektor farmasi sudah mulai menggeliat kembali setelah terkena tekanan jual yang cukup masif ya. Kita lihat untuk KF menguat 10% di level 3.740, disusul oleh FIRE yang juga mengalami penguatan double digit di 10%, berada di level 660 pada penutupan di sesi pertama. Kemudian INAF nampaknya juga mengalami penguatan hari ini, pembalikan arah yang menarik, naik hingga 7,45% di level 3.460. Itu dia saham-saham top gainers yang menjadi penggerak indeks dan masih menahan IHSG bertahan di zona positif. Dan selanjutnya ini adalah saham-saham yang menekan indeks dan tadi sempat membawa IHSG akhirnya meninggalkan level 6.200. Apa saja? Ya, ada BULL hari ini terkena aksi jual hingga 5,75%, berada di level 328. Kemudian Tepik hari ini juga terkena aksi jual minus 4,42% di level 2160, dan JAST hari ini juga melemah 4,13% di level 232. Dan terakhir ada beberapa sektor yang menarik ini juga terkena aksi jual adalah PTPP. Ya, sektor konstruksi sudah mulai terkena aksi jual minus 2,78% di level 1.750. Itu dia saham-saham top gainer top loser, dan selanjutnya kami update pergerakan sektoral. Sektor-sektor apa saja yang mengalami penguatan hari ini adalah sektor keuangan, menguat sekitar 1,6% pemirsa, kemudian disusul oleh sektor komoditas perkebunan, naik 1,19%. Adapun sektor yang mengalami tekanan jual adalah aneka industri, minus 1,65%, kemudian infrastruktur juga mengalami tekanan hingga 1,17%. Baik, demikian update dari pergerakan saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan, dan selanjutnya akan kami sampaikan sejumlah informasi dari emiten di pasar modal. Ya, pemirsa, yang pertama ada PT Krakatau Steel Tbk yang mencatatkan kinerja keuangan positif, di mana hal tersebut tercermin dari perolehan laba anak usaha perseroan di sepanjang tahun 2020 yang positif, dan juga mengerek kinerja saham KRAS 135,58% secara year to date.
PT Krakatau Steel Tbk atau emiten dengan kode saham KRAS ini sebagai produsen baja berhasil meningkatkan penjualan produknya sepanjang tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan kinerja keuangan yang positif dari anak usaha perseroan sepanjang 2020. Adapun dalam sepekan terakhir, saham KRAS telah melonjak hingga 12,4% dan dalam 3 bulan terakhir, KRAS sudah melesat hingga 101,4%. Sebelumnya, Perseroan menyebutkan sepanjang 2020, anak usahanya mengantongi laba bersih senilai 36,55 juta US dollar atau setara dengan 511,74 miliar rupiah dengan asumsi kurs Rp14.000 per US dollar. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kinerja KRAS di akhir 2020 ini jauh membaik jika dibandingkan dengan periode full year 2019 yang malah mencatatkan rugi senilai 169,32 juta US dollar atau 2,37 triliun rupiah. Di tahun 2021, Perseroan menilai peluang untuk mengembangkan bisnis baja masih terbuka. Krakatau Steel pun berniat melanjutkan peluncuran produk baja hilir maupun melakukan pengembangan penjualan dengan mengaplikasikan berbagai platform digital. KRAS Smart Connect pun mulai diaplikasikan di tahun ini sehingga semakin memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan produk baja kapanpun dan dimanapun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, emiten jarum suntik PT Itama Ranuraya Tbk akan panen pendapatan. Emiten dengan kode saham IRRA ini akan menjual jutaan alat antigen swab test Abbott Panbio dan juga optimis mampu menjual minimal 2,5 juta hingga 3 juta Panbio di kuartal 1 tahun 2021. Emiten yang bergerak di bidang peralatan dan perlengkapan medis, PT Itama Ranuraya Tbk telah menjual 1,7 unit swab antigen tes Abbott Panbio di awal tahun ini. Hingga kuartal 1 2021, perusahaan menargetkan bisa menjual 2,5 hingga 3 juta unit swab antigen tes Abbott Panbio. Hal tersebut membuat Perseroan optimis 2021 akan kejar target penjualan. Mengutip kontan.co.id, Direktur Itama Ranuraya Pratoto Raharjo mengatakan, IRA berpotensi meraup pendapatan 315 miliar rupiah hanya dari penjualan Panbio bila tidak ada perubahan harga. Selain itu, satu dari 2 proyek antigen tes IRA juga sudah mendapat rekomendasi WHO, yakni swab antigen tes Panbio yang diproduksi Abbott. Produksi tersebut baru saja mendapat hasil evaluasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang, Kementerian Kesehatan sebagai alat rapid antigen dengan tingkat sensitivitas dan spesifitasnya mencapai 100%. Sepanjang kuartal keempat tahun lalu, IRA memperoleh pesanan 2,4 juta unit Panbio dengan asumsi harga sebesar 105.000 per unit. IRA meraup sekitar 252 miliar rupiah di periode tersebut. Perolehan itu setara dengan 89% dari total pendapatan IRA pada tahun 2019. Tahun ini, IRA menargetkan pendapatan tumbuh minimal 80% secara tahunan dengan menggunakan asumsi pendapatan hingga akhir 2020 sebesar 380,95 miliar rupiah. Dengan target pendapatan di akhir tahun 685,71 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi emiten berikutnya. PT Arwana Citra Mulia Tbk menyiapkan sejumlah agenda bisnis pada tahun ini. Selain ekspansi produksi keramik ubin porselen glasir, Arwana Citra Mulia juga akan merilis desain keramik baru untuk memperkuat penjualan di pasar. Emiten keramik PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten ARNA berhasil membukukan peningkatan kinerja pada tahun 2020, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Tahun ini, Arna akan merilis desain keramik baru untuk memperkuat penjualan di pasar. Pada tahun ini, emiten dengan kode saham ARNA membidik pertumbuhan volume penjualan hingga 10% secara year on year, dan nilai penjualan neto tumbuh 15% di sepanjang 2021. Mengutip kontan.co.id, Chief Financial Officer PT Arwana Citra Mulia Tbk, Rudi Sujanto mengatakan, utilitas pabrik Arna di sepanjang tahun lalu sudah mencapai 103%. Adapun pada tahun ini, Arwana Citra Mulia berencana menambah satu line produksi keramik high-end yang akan beroperasi pada awal Maret 2021 mendatang. Selain menambah kapasitas pabrik, Arwana Citra Mulia berencana melanjutkan terobosan merilis desain keramik baru di sepanjang tahun ini. Rudi mengatakan selama tahun 2020 Arna mampu memproduksi hampir 100 motif atau desain keramik baru. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Seperti biasa di segmen berikutnya, kami akan hadir dengan pembahasan terkait dengan hot issue. Terkait hari ini adalah penerapan dari PPM Mikro. Dan kita akan membahasnya tentu bersama dengan rekan Mangi Ferajong di segmen berikutnya.
pemirsa, nama saya Mangi Feracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Kunci dari suksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa, Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Baik. Investor akan datang itu saja. Oke, Pak. Keekonomiannya terjamin. Ya, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi menerbitkan belit yang mengatur modal inti minimum bank. Dengan penerbitan aturan ini, Bank ini heavily regulated, Mas. Jadi bank itu nggak bisa pindah tangan begitu saja. Harus approval oleh OJK. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa industri keuangan syariah tumbuh mengesankan. di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan dan bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Senang sekali saya David San Oval dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Smesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Ya, pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai hari ini hingga 22 Februari mendatang, di mana PPKM mikro menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas, mulai dari tingkat kelurahan atau desa hingga rukun tetangga. Pemerintah Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai hari ini, Selasa 9 Februari hingga 22 Februari untuk menekan angka penularan virus COVID-19. Kebijakan ini pengganti PPKM yang berlangsung hampir 1 bulan di Jawa dan Bali. Pemerintah mengganti kebijakan tersebut usai Presiden Joko Widodo menilai PPKM tidak efektif dalam menekan lonjakan kasus COVID-19. Dari sisi regulasi, PPKM Mikro tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 yang ditunjukkan kepada para kepala daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk daftar wilayah PPKM Mikro. PPKM Mikro menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis di wilayah terkecil mulai dari kelurahan desa hingga RT dan RW. Pemerintah pusat telah menetapkan kriteria-kriteria atau zonasi tertentu berdasarkan cakupan daerah-daerah hingga cakupan RT untuk menerapkan PPKM Mikro. Selain itu, pemerintah juga membagi 4 zona pengendalian wilayah sebaran COVID-19 di masing-masing RT dalam aturan tersebut. Lantas, apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ini sudah tepat? Saksikan selengkapnya dalam IDX Conversation Closing. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, usai Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa PPKM Jawa Bali tidak efektif dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19, akhirnya pemerintah pun resmi menerapkan PPKM Mikro yang mulai berlaku hari ini 9 Februari 2021. Ya, kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang, Pras. Ya, Mangi, mungkin bisa diceritakan begitu hari ini pemberlakuan lagi ini adalah jurus baru yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Bagaimana dengan PPKM Mikro? Ya, baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, secara tidak sadar ya, ternyata pandemi COVID-19 sudah bersama kita hampir 1 tahun, pemirsa. Karena jika kita kilas balik sedikit ya ke tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret ya, pertama kalinya virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan ternyata hingga saat ini peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus melonjak. Dan berdasarkan update dari Worldometers Info sendiri, Indonesia berada di urutan ke-19 dengan negara yang memang
terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di dunia ya, di urutan ke-19. Dan saat ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 1.157.000. Yang akhirnya jika kita kilas balik sedikit lagi ke tahun 2020, pemerintah juga telah banyak sekali memberlakukan kebijakan-kebijakan begitu ya untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah PSBB, kemudian PSBB transisi, PSBB ketat, dan lain-lainnya. Dan ternyata di tahun 2021 ini pemerintah masih menerapkan kebijakan-kebijakan begitu ya untuk menekan penyebaran COVID-19 yang disebut dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang pertama ini bisa kita katakan dengan PPKM Jilid 1 yang diberlakukan pertama kali di tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan juga Bali. Dan ternyata ada sekitar 20 kabupaten kota yang memang diterapkan PPKM Jilid 1 tersebut. Kemudian akhirnya pemerintah kembali melanjutkan PPKM Jilid 2 yang pertama kali diterapkan itu pada tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 lalu, dan ternyata jumlah kabupaten kota yang menerapkan PPKM Jilid 2 tersebut meningkat menjadi sekitar 27 kabupaten kota. Dan akhirnya di hari ini 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 mendatang pemerintah kembali menerapkan PPKM, tapi kali ini kita sebut dengan PPKM Mikro yang artinya memang pemerintah ini akan lebih fokus dalam menangani COVID-19 di wilayah masyarakat yang lebih kecil begitu ya, skala yang lebih mikro, yaitu di desa, kelurahan, RT, dan juga RW yang memang tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19 karena saat ini banyak sekali ditemukan kasus positif COVID-19 di klaster keluarga, Pras. Ya, itu dia berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah ya dalam menekan penyebaran virus corona begitu di masyarakat. Karena kita tahu meskipun sudah ada penerapan PSBB, kemudian masuk lagi ke dalam PPKM yang sudah sampai dengan 2 jilid ya, jilid 1, 2 seperti yang sudah Mangi jelaskan rentang waktunya dan dilanjutkan per hari ini. Memang akhirnya PPKM Mikro. Mungkin Mangi bisa menjelaskan juga sebenarnya apa sih yang membedakan antara PPKM jilid 1, jilid 2 dan juga PPKM Mikro? Baik, jadi memang ada beberapa perbedaan ya terkait dari PPKM Jilid 1, PPKM Jilid 2, dan juga PPKM Mikro yang saat ini sedang diberlakukan. Dan kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda untuk PPKM Jilid 1 ya, di mana pemerintah memberikan jam operasional bagi pusat perbelanjaan dan juga mal ya, diizinkan ini buka hanya sampai dengan pukul 7 malam saja di PPKM 1. Kemudian di PPKM 2 ternyata diizinkan beroperasional sampai dengan pukul 8 malam. Dan di PPKM Mikro kali ini sudah diperbolehkan beroperasional sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian untuk kapasitas bekerja di kantor ya, di saat PPKM 1 dan PPKM 2 pemerintah hanya mengizinkan sekitar 25% karyawan saja yang bekerja di kantor, tapi untuk PPKM Mikro kali ini pemerintah sudah memperbolehkan sekitar 50% karyawan untuk bekerja di kantor atau work from office. Kemudian untuk kapasitas pengunjung restoran juga memiliki sedikit perbedaan. Di PPKM 1 dan PPKM 2 pemerintah hanya mengizinkan sekitar 25% saja konsumen ya atau customer yang bisa melakukan dine-in di restoran. Tapi untuk PPKM Mikro sudah diperbolehkan sekitar 50% konsumen atau customer yang memang diperbolehkan dine-in atau makan langsung di restoran. Selain itu, kita juga bisa saksikan bersama pemirsa untuk PPKM Mikro ini memang pemerintah menghimbau ya agar kepala kelurahan, desa, RT, RW ini membangun posko penanganan COVID-19. Selain itu pemerintah juga membagi 4 zona untuk PPKM Mikro ini. Yang pertama ini ada zona hijau, dan zona hijau ini jika tidak ditemukan satu rumah pun di lingkungan RT ataupun RW yang terkonfirmasi positif ya, tidak terkonfirmasi positif, maka pemerintah hanya akan melakukan pengawasan secara berkala di lingkungan tersebut. Tapi untuk zona kuning ya pemirsa dan juga Pras, jika ditemukan 1 sampai dengan 5 rumah di lingkungan RT dan RW yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka akan dilakukan pelacakan begitu ya, yang sangat ketat, yang erat. Kemudian juga pemerintah menghimbau pasien yang memang terkonfirmasi positif untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian untuk zona oranye jika ditemukan sekitar 6 sampai dengan 10 rumah ya yang berada di dalam satu lingkungan begitu terkonfirmasi positif COVID-19, maka pemerintah ini akan langsung menutup tempat ibadah dan juga tempat bermain anak atau tempat-tempat umum yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir di zona merah jika ditemukan lebih dari 10 rumah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di dalam satu lingkungan RT RW begitu ya, contohnya
pemerintah akan langsung membatasi keluar masuk wilayah tersebut begitu ya, hanya diizinkan sampai dengan pukul 8 malam saja, dan juga kegiatan-kegiatan seperti tahlilan itu juga tidak akan diperbolehkan jika memang di zona merah tadi ditemukan sekitar lebih dari 10 rumah yang memang terkonfirmasi positif COVID-19, Pras. Baik, nampaknya memang PPKM Mikro ini menekankan pada pembatasan pergerakan masyarakat begitu, justru di lingkungan rumah tinggal begitu, di masyarakat terkecil, organisasi terkecil juga dari negara Republik Indonesia, yaitu di tingkat keluarga, kemudian rukun tetangga dan juga rukun warga begitu dalam perumahan. Jadi memang pembatasannya justru tadi dengan aturan-aturan yang lebih tegas lagi, bahkan zonasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah yang pasti juga akan segera diikuti nih oleh para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, kemudian RW sampai dengan rukun tetangga di perumahan-perumahan warga hingga saat ini begitu ya, Mangi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya alasan utama sendiri dari PPKM Mikro apa sih? Karena kita tahu, oke lah ada pembatasan begitu, tapi kan seperti yang Mangi katakan tadi, justru untuk pusat perbelanjaan atau mal ini justru ada relaksasi ya dari jam operasionalnya, dari yang sebelumnya dibatasi sampai jam 7 malam, sekarang justru dilonggarkan sampai jam 9 malam ini, Mangi. Ya, jadi sebelum pemerintah memberlakukan PPKM Mikro ini memang pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap PPKM yang sudah diberlakukan sebelumnya begitu ya, PPKM Jilid 1 dan juga PPKM Jilid 2. Dan ternyata menurut Presiden Joko Widodo sendiri, PPKM Jawa Bali Jilid 1 dan Jilid 2 ini dinilai kurang efektif karena saat ini banyak sekali ditemukan kasus positif COVID-19 yang memang berasal ya dari klaster keluarga. Pras, akhirnya pemerintah ini sangat fokus saat ini untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan RT, RW, kelurahan dan juga desa. Selain itu sebenarnya kenapa sih pemerintah ini kok malah melonggarkan begitu ya? Contohnya jam operasional mal dan juga pusat perbelanjaan, kemudian perkantoran, karena ternyata di DKI Jakarta sendiri khususnya begitu ya, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Yogyakarta ternyata untuk kurva COVID-19-nya juga sudah mulai menurun. Tapi untuk di Jawa Barat dan juga di Bali ternyata untuk kurva COVID-19-nya ini masih meningkat. Nah, contohnya untuk di DKI Jakarta sendiri ternyata pada tanggal 30 Januari 2021 kita bisa lihat ya, itu artinya ketika pemerintah masih memberlakukan PPKM, bukan PPKM Mikro ya, untuk penambahan kasus COVID-19 hariannya ternyata berada di angka 3.491 tanggal 30 Januari 2021. Kemudian jika kita bandingkan dengan tanggal 5 Februari 2021, penambahan harian kasus COVID-19-nya sudah mulai melandai, yaitu di angka 3.340. Tapi untuk Jawa Barat sendiri ternyata pada tanggal 30 Januari saja penambahan hariannya ini melebihi DKI Jakarta begitu, ternyata sampai dengan 4.000 kasus positif harian. Selain itu, jika kita lihat lagi dari skala nasional mobilitas per sektor, ada beberapa sektor yang memang mengalami penurunan saat dilakukannya atau diberlakukannya PPKM Jilid 1 dan Jilid 2. Contohnya untuk sektor transportasi ya, ini mengalami penurunan dalam pergerakan atau mobilitasnya yaitu sekitar 36%. Kemudian untuk sektor retail juga menurun sekitar 22%, tapi untuk sektor ataupun mobilitas di kawasan pemukiman ini justru meningkat. Peningkatannya ini sekitar 7%, yang artinya memang saat ini pemerintah juga sedang fokus sekali untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat seperti kelurahan, desa, RT, dan juga RW. Oke, itu dia memang menjadi salah satu alasan utama membatasi di lingkungan mikro, begitu lingkungan terkecil begitu di dalam kawasan perumahan ataupun perumahan-perumahan warga ya, Mangi. Tapi kalau kita lihat adakah alasan lain ataupun mungkin dampak positif yang bisa dirasakan apabila memang dari sisi efektivitasnya nih, kalau kita lihat pelaksanaan PPKM Mikro ini akan seperti apa sih? Kira-kira kemungkinan ini yang bisa dirasakan dari sisi positif dari penerapan PPKM Mikro. Baik, jadi dari pemberlakuan PPKM Mikro ini memang kembali ditegaskan bahwa pemerintah telah mengizinkan pusat perbelanjaan dan juga mal diizinkan untuk buka sampai dengan pukul 9 malam. Kemudian perkantoran juga sudah diperbolehkan untuk mempekerjakan karyawannya begitu ya, sekitar 50% untuk bekerja di kantor. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi satu angin segar ya bagi sektor retail, kemudian manufaktur dan juga jasa, terutama jasa transportasi. Kenapa bisa memberikan angin segar bagi sektor retail? Karena ini merupakan bisa dikatakan satu momentum yang tepat ya untuk mendorong daya beli masyarakat. Karena mungkin kemarin kita sempat bahas nih, jika memang pemerintah sudah membagikan bansos kepada masyarakat, tapi masyarakat ini bingung nih mau membelanjakan uangnya kemana, karena
kemarin-kemarin memang pusat perbelanjaan dibatasi begitu jam operasionalnya, dan mungkin saat ini merupakan momen yang cukup tepat untuk masyarakat kembali membelanjakan uangnya, karena dari sektor retail sendiri ya, terutama di pusat perbelanjaan kemudian mal sudah diizinkan buka sampai dengan pukul 9 malam, yang secara tidak langsung ini juga akan bisa mengungkit kembali daya beli masyarakat secara nasional. Kemudian dari pemberlakuan WFO begitu ya, atau bekerja dari kantor yang saat ini sudah diperbolehkan sekitar 50%, ini juga akan memberikan satu angin segar bagi sektor di jasa transportasi, Pras, karena secara tidak langsung akan semakin banyak masyarakat yang mulai pergi ke kantor begitu ya, dan sudah mulai menggunakan jasa transportasi, dan juga artinya ini penggunaan BBM kedepannya bisa juga meningkat, Pras, di dalam negeri sendiri. Dan bisa kita katakan sebenarnya sektor-sektor tersebut yang mulai dari retail, kemudian manufaktur, jasa transportasi ini merupakan satu penggerak ekonomi nasional, Pras, karena sumbangan dari sektor-sektor tersebut begitu ya terhadap PDB Indonesia juga cukup besar ya, Pras ya. Oke, itu dia. Memang kalau kita lihat dengan adanya relaksasi atau pelonggaran jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal, memang ada beberapa sektor yang diuntungkan. Salah satunya adalah sektor retail, karena sektor retail ini kita bisa bagi dua, dari sektor retail perdagangan, kemudian retail konsumsi. Dan kalau kita lihat berdasarkan juga data produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020 lalu, ini sebenarnya sektor retail juga memberikan sumbangan yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 di tahun 2020. Kalau bisa saya sampaikan, ini dari sisi retail perdagangan itu sumbangsihnya terhadap PDB adalah mencapai sekitar 12,83%. Sementara untuk retail konsumsinya sekitar 57,31%. Jadi ini sumbangsih atau kontribusi yang luar biasa sekali yang diberikan oleh sektor retail terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020. Kemudian kita lihat juga ada industri pengolahan yang juga memberikan kontribusi sekitar 5,69%. Jadi memang harusnya dengan adanya pelonggaran seperti ini bisa dimanfaatkan ini oleh para pelaku usaha retail, memanfaatkan bagaimana inovasi penawaran produk, penjualan produk seperti apa sih, memanfaatkan juga nih dengan pola belanja baru dengan adanya pandemi COVID-19 di masyarakat. Karena kan memang kita tahu lebih banyak orang yang berbelanja di rumah dengan menggunakan fasilitas internet, dalam artian kita e-commerce begitu yang terus berkembang begitu, Mangi. Tapi di sisi lain banyak juga sebenarnya orang yang sudah mungkin bosan, jenuh di rumah, ingin juga refreshing, pergi ke pusat perbelanjaan, tapi tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik kita pribadi maupun dari pengelola pusat perbelanjaannya sendiri, Mangi. Ya, baik. Dan kemudian dengan diberlakukannya PPKM Mikro ini juga akan kembali ya saya tegaskan memberikan satu angin segar bagi sektor jasa transportasi, yang kemudian jika jasa transportasi ini kembali meningkat begitu, kembali bergeliat, artinya penggunaan BBM juga akan semakin banyak. Karena jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020, Pras dan pemirsa, ternyata penggunaan BBM secara nasional ini merosot sekitar 25%. Bahkan di beberapa wilayah merosotnya sampai dengan 50%. Dan jika memang di PPKM Mikro ini akan banyak kembali para pekerja begitu yang bekerja dari kantor, secara tidak langsung juga akan memberikan satu angin segar bagi UMKM yang berjualan begitu di sekitar perkantoran tersebut, Pras. Ya, dampak lain dari sisi penerapan PPKM Mikro sendiri sebenarnya apa sih bagi mungkin masyarakat ataupun dunia usaha sendiri, Mangi? Ya, tentunya secara tidak langsung ini juga akan bisa menjadi satu penggerak untuk perekonomian ya, terutama di kuartal pertama 2021 ini. Karena di kuartal pertama 2021 ini pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai sekitar 1,6% sampai dengan 2,1% sesuai pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam tayangan berikut ini. Kita melihat bahwa proyeksi di kuartal pertama itu pemerintah melihat bahwa target di tahun 2021 itu antara 4,5 sampai 5,5%, dan tentunya kita berharap bahwa masih ada pertumbuhan positif di kuartal pertama. Range-nya kita perkirakan 1,6 sampai dengan 2%, 2,1%. Nah, ini memang PR pemerintah itu adalah mendorong sektor konsumsi rumah tangga itu bisa tumbuh 1,3% sampai 1,8%. Kemudian konsumsi pemerintah juga diharapkan, yang biasanya kita ketahui bahwa di kuartal pertama biasanya konsumsi pemerintah itu rendah.
yaitu sekitar 3,4%. Nah, ini kita dorong supaya kalau bisa naik antara 4-5%. Kemudian yang kemarin juga mengalami kontraksi secara full year, yaitu investasi yang full year-nya kemarin minus 4. Ya baik, jadi dari pemberlakuan PPKM Mikro ini memang bisa kembali ditegaskan ya, bisa menjadi satu angin segar bagi sektor retail ya, kembali menggeliatkan sektor retail dan juga bisa menolong untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional. Tapi menurut Pras sendiri, ada tidak sih hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pemberlakuan PPKM Mikro ini, Pras? Ya, menarik Mangi kalau kita cermati dengan adanya penerapan PPKM Mikro, sementara di sisi lain juga ada pelonggaran dari jam operasional pusat-pusat perbelanjaan yang sebenarnya itu juga menjadi salah satu harapan bagi dunia usaha. Namun di sisi lain juga memberikan kesempatan juga untuk masyarakat apabila mereka jenuh di rumah mungkin bisa menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan. Tapi yang perlu dicermati lagi-lagi penerapan dari protokol kesehatannya nih Mangi. Jadi kesadaran masyarakat lah saat ini yang diharapkan begitu, bagaimana mereka menjaga diri pribadi, keluarganya dan lingkungannya ya dalam penyebaran COVID-19. Karena upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah tepat begitu dengan adanya pembatasan-pembatasan begitu dari sisi operasional ataupun pergerakan masyarakat begitu untuk bepergian keluar kota. Tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M ataupun 3T, lagi-lagi kita sendiri yang akan merasakan bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas begitu dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, Mangi. Ya, jadi memang terkait dengan 3M dan 3T ini sebenarnya diperlukan kerjasama yang sangat baik ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin dari pemerintah sendiri harus terus menggencarkan 3T ya, tracing, treatment, dan juga tracking. Dan juga untuk masyarakatnya juga harus selalu menerapkan 3M. Karena jika kita lalai akan protokol kesehatan, maka akan semakin lama juga untuk pemulihan ekonomi secara nasional ya, Pras ya? Betul, Mangi. Itu dia yang dinantikan. Semoga juga ada kerjasama, kemudian informasi yang terintegrasi juga antara pemerintah pusat, daerah, dan juga paling bawah masyarakat begitu sebagai anggota keluarga dari negara Republik Indonesia sehingga bersama-sama kita mengatasi pandemi COVID-19. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas data-data dan laporan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat tentunya bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih, Pras. Ya, pemirsa Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih memiliki sejumlah infografis yang menarik yang akan kita sampaikan, data-data terkait dengan penerapan PPKM Mikro. Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Saya Prisa Samodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX First Session Closing. Dan berikut ini kita akan sampaikan terkait dengan pemberlakuan PPKM di era normal baru saat ini yang membangkitkan kembali harapan pertumbuhan untuk sektor retail. Lantas sebenarnya seperti apa dari tren pertumbuhan industri retail Indonesia dalam 5 tahun terakhir? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati
bagaimana sih kinerja dari pertumbuhan industri retail Indonesia dari tahun 2016 hingga proyeksi tahun 2021 ini. Kita akan lihat di tahun 2016 kita lihat pertumbuhan industri retail mencapai 8% dan ini adalah data dari Aprindo ya, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Kemudian di 2017 ada sedikit penurunan dari pertumbuhan industri retail menjadi 7,5%. Namun di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2018 sudah mulai ada kenaikan kembali dari pertumbuhan industri retail menjadi 9%. Dan di tahun 2019 melemah sedikit jadi 8,5%. Nampaknya memang fluktuatif sekali pergerakan dari industri retail sendiri ya di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Kita lihat 2019 sudah ada sedikit turunan 8,5%, namun di tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia, ini tentu akan menghantam pertumbuhan ataupun kinerja dari industri retail karena adanya beragam program-program pembatasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sehingga membatasi pergerakan manusia, pergerakan masyarakat, entah itu ingin melakukan bepergian untuk belanja ataupun rekreasi, sehingga mau tidak mau yang tertekan salah satunya adalah industri retail. Kita lihat di tahun 2020 proyeksi untuk pertumbuhan industri retail hanya mencapai 3,5% saja dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 8,5%. Dengan adanya pandemi COVID-19, industri retail untuk tahun 2020 hanya diproyeksikan tumbuh sekitar 3,5%. Adapun kita lihat di tahun 2021 ini dengan adanya program vaksinasi, kemudian mulai terlihat efektivitasnya pelaksanaan dari pembatasan sosial masyarakat begitu ya. Ini bisa menjadi salah satu harapan bahwa industri retail bisa tumbuh kembali di tahun ini hingga 4,5%. Ya, kita tahu bahwa proyeksi pertumbuhan sektor retail di tahun ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini juga menunjukkan adanya optimisme yang diusung oleh para pelaku industri retail di Indonesia. Dan optimisme tersebut sejalan sebenarnya dengan langkah atau stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, begitu ya, terkait dengan adanya pemulihan ekonomi. Seperti apa saja? Ada vaksinasi, kemudian bantuan sosial. Namun, tentu saja pemirsa, pemulihan dari sektor retail ini akan berjalan bertahap untuk dapat mengembalikan lagi tren pertumbuhan seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Dan kemudian salah satu indikator yang menjadi pertimbangan oleh pebisnis retail adalah indeks keyakinan konsumen. Nah, kita akan lihat seperti apa sih pertumbuhannya dari indeks konsumen sendiri. Ini kita lihat berdasarkan data dari Bank Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan. Indeks keyakinan konsumen ini dari bulan Januari di tahun 2019 hingga Januari 2021. Fluktuatif tapi memang ada sedikit tekanan ya. Adanya pandemi sehingga agak sedikit menurunkan indeks keyakinan konsumen Indonesia. Di bulan Januari tercatat sekitar 121,7, namun trennya di bulan berikutnya Februari ada penurunan hingga 117,1 dan selanjutnya di bulan Maret menjadi 113,8. Dan kalau kita cermati pergerakannya di sepanjang tahun 2020 hingga 2021 memang cenderung landai. Di bulan April hingga bulan Oktober ini kecenderungannya melandai meskipun tipis saja begitu kenaikan-kenaikan yang dialami oleh indeks keyakinan konsumen sendiri. Dan kita lihat akhir tahun 2020 ada lagi pelemahan setelah di bulan November kenaikan begitu ya, dari Oktober 79 kemudian meningkat jadi 92 poin dan di bulan Desember turun lagi 96,5. Adapun indeks keyakinan konsumen di bulan Januari 2021 tercatat 84,9. Ya, Bank Indonesia menilai tren penurunan dari indeks keyakinan konsumen ini terutama diakibatkan melemahnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi dalam 6 bulan mendatang. Namun demikian, meski menurun, Bank Indonesia menilai ke depan bahwa konsumen ini masih cukup optimis terhadap perakiraan dari kondisi ekonomi dalam 6 bulan ke depan. Meski indeks masih menunjukkan tren melemah dari bulan Desember 2020. Nah, penurunan dari kinerja industri retail ini juga berdampak pada kinerja emiten retail di Bursa Efek Indonesia hingga kuartal 3
di tahun 2020 lalu. Kita akan simak seperti apa informasinya di infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, ada beberapa emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang berbasis retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat ini pendapatannya di kuartal 3 2020 seperti apa. Untuk S Hardware dengan kode saham ACES ini kita lihat pendapatan pada kuartal 3 di tahun 2020 tercatat sekitar 5,48 triliun rupiah. Dari sisi pertumbuhan secara year on year atau secara tahunan ada penurunan hingga 8,27%. Ini kinerja di kuartal 3 tahun 2020. Kemudian ada Era Jaya atau Era. Kita lihat juga pendapatan di kuartal 3 mencapai 23,17 triliun rupiah. Namun juga tercatat ada dari sisi penurunan pertumbuhan kinerja emiten ini di tahun 2020 sekitar 1,86%. Kemudian Matahari, ini kita lihat pendapatan sekitar 3,33 triliun rupiah atau pertumbuhannya mengalami tekanan yang cukup dalam, double digit hingga 57,5%. Hanya MAP saja atau Mitra Adi Perkasa yang nampaknya tumbuh positif sekitar 62,1% secara tahunan. Ini adalah pendapatan di kuartal 3 tahun 2020 yang mencapai 3,4 triliun rupiah. Dan selanjutnya ada Ramayana atau RALS yang juga ada pendapatan yang mengalami penurunan cukup dalam. Bahkan kita tahu juga ada beberapa gerainya juga harus tutup begitu ya karena terdampak pandemi COVID-19, di mana pendapatan di kuartal 3 tahun 2020 tercatat 1,9 triliun rupiah atau turun 56,88%. Ya, pemirsa, kinerja tersebut dapat dikatakan mencerminkan bahwa kinerja emiten retail yang masuk dalam indeks Kompas 100 sampai dengan akhir tahun lalu. Namun, meski mencatat kinerja yang menurun, emiten retail masih optimis dalam menghadapi tahun 2021 ini, di mana rencana ekspansi tetap disusun untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari emiten terkait. Nah, kita akan lihat dari sisi lain, besarnya pasar industri retail di tanah air ini juga menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan indeks retail tertinggi. Seperti apa? Kita akan saksikan dalam infografis berikut ini. Ya, ini adalah 5 besar negara dengan indeks retail tertinggi yang datanya kita himpun dari tahun 2019 berdasarkan dari Eti Kearney. Ya, kita lihat apa saja. China ini adalah negara dengan indeks retail tertinggi di tahun 2019 di mana penjualan retailnya mencapai 3,86 triliun dolar Amerika dan dari sisi indeks sekitar 70 poin. Dan selanjutnya kita lihat ada Malaysia dengan penjualan retail sekitar 110 miliar dolar Amerika. Indeksnya masuk 61,9. Sementara ada India yang berada di posisi kedua setelah China ya dengan penjualan retail mencapai 1,2 triliun dolar Amerika di mana posisi indeks 69,2 dan kita lihat berikutnya ada Ghana dengan penjualan retail 24 miliar dolar, indeksnya di 59,2 dan terakhir Indonesia penjualan retail yang mencapai 396 miliar dolar Amerika, indeksnya di 58,7. Itu dia beberapa negara dengan indeks retail tertinggi di tahun 2019 dan kita tentu berharap bahwa nilai pasar retail yang besar ini mampu mendorong kinerja para pebisnis retail untuk lebih meningkat lagi dan pada akhirnya mampu berkontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional khususnya di masa pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Baik pemirsa, semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran begitu ya bagaimana kinerja industri retail dari beberapa tahun sebelumnya hingga proyeksi di tahun 2021 ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Halo,
I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Ya, pemirsa, di tengah makin berkembangnya sistem jual beli melalui platform online, perusahaan retail skala besar dunia tetap mempertahankan eksistensinya. Dan berikut ini 5 besar korporasi retail terbesar di dunia jika dilihat dari jumlah gerai yang dimiliki. Di tengah makin berkembangnya era belanja secara daring saat ini, perusahaan supermarket skala besar di dunia saat ini terus mencari inovasi teknologi untuk mempertahankan daya saing. Hal itu dilakukan untuk mampu bertahan dan mengembangkan bisnisnya di tengah gempuran bisnis online yang semakin masif. Dan berikut daftar 5 besar korporasi jaringan supermarket kelas dunia jika dilihat berdasarkan jumlah lokasi gerai yang dimiliki. Di urutan pertama ada Spar. Perusahaan jaringan supermarket asal negeri Belanda ini pada pertengahan tahun lalu tercatat memiliki 12.777 lokasi gerai di seluruh dunia dengan jumlah karyawannya mencapai 350.000 orang. Berkantor pusat di Amsterdam, Spar melayani 13,5 juta pelanggan dalam sehari di 48 negara dan pada 2017 pendapatan perusahaan mencapai 40 miliar dolar Amerika. Di posisi kedua ditempati oleh Walmart. Perusahaan retail asal Amerika Serikat ini tercatat memiliki 11.088 lokasi jaringan dengan jumlah karyawan 2,3 juta pada pertengahan tahun lalu. Pada 1991, perusahaan asal Arkansas ini berekspansi di skala global melalui usaha patungan dengan perusahaan retail Meksiko Kifra. Dan pada saat ini Walmart beroperasi di 27 negara dan mulai 2018, perusahaan keluarga ini berganti nama menjadi Walmart Inc. Perusahaan jaringan supermarket terbesar ketiga di dunia adalah Aldi. Perusahaan asal Jerman yang terbesar di 10.366 lokasi seluruh dunia ini pada pertengahan tahun lalu tercatat memiliki 162.579 karyawan. Aldi yang didirikan pada 1946 ini memulai ekspansinya ke skala global pada tahun 1967 dengan mengakuisisi Hoover dan saat ini Aldi telah memiliki jaringan di 20 negara. Di tempat keempat, perusahaan supermarket terbesar di dunia adalah Carrefour. Anda tentu tak asing lagi dengan perusahaan asal Prancis yang juga berekspansi ke Indonesia ini, di mana secara keseluruhan pada pertengahan 2020, Carrefour memiliki sebaran lokasi gerai di 10.103 lokasi. Carrefour sendiri menjadi korporasi pengecer terbesar di Eropa setelah merger dengan grup retail Pormodes pada 1999. Dan di posisi terakhir, 5 besar perusahaan supermarket terbesar di dunia diduduki oleh Lidl. Perusahaan asal Jerman ini tersebar di 10.000 lokasi gerai di seluruh dunia dengan jumlah karyawan sebanyak 315.000 orang pada pertengahan tahun lalu.
Perusahaan ini mulai beroperasi pada 1973 di Ludwigshafen, Jerman. Dan saat ini Lidl telah beroperasi di 27 negara dengan pendapatan 28,2 miliar US dollar pada 2017. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam ID Extendment kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah kasanan ruang informasi Anda. Kami berjumpa kembali pada ID Extendment berikutnya. Berbagai sumber, ID Channel. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Benarkah tren transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut? Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Ya, halo pemirsa, nama saya Mangita Racong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Pemirsa, pasien rawat inap akibat COVID-19 di Amerika Serikat sudah turun setiap hari selama 25 hari berturut-turut. Capaian tersebut terjadi seiring adanya peluncuran program vaksin di negara tersebut. Belum seminggu kepemimpinan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat melaporkan penurunan 21% dalam kasus baru COVID-19 minggu lalu. Dengan jumlah pasien virus corona di rumah sakit juga ikut turun. Hingga Sabtu lalu, Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat mengumumkan 7.180 orang Amerika Serikat telah menerima kedua dosis vaksin COVID-19. Jumlah itu setara dengan 2,5% dari populasi. Setidaknya satu dosis vaksin telah diberikan kepada 30.250.964 juta orang, yang setara dengan 9,1% dari populasi. Melansir Daily Mail, data pelacakan COVID-19 Amerika Serikat melaporkan ada 84.233 orang Amerika yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Hal tersebut adalah hari ketiga berturut-turut jumlah pasien rawat inap di rumah sakit tetap di bawah 90.000 atau mengalami penurunan seiring dengan berlanjutnya peluncuran vaksin di negeri Paman Sam. Menurut CDC, setidaknya 20.598.212 dosis yang diberikan di Amerika Serikat berasal dari Pfizer-BioNTech, sementara 18.336.515 dosis lainnya berasal dari vaksin Moderna. Meskipun berada di peringkat ke-6 di dunia untuk kecepatan vaksinasi, Amerika Serikat diprediksi akan mencapai herd immunity tepat pada tahun baru 2022. Amerika Serikat kini tercatat memiliki lebih dari 25,8 juta kasus infeksi dengan lebih dari 431.000 kasus kematian dan lebih dari 15,5 juta orang berhasil sembuh. Berbagai sumber IDX Channel.
Afrika Selatan memutuskan untuk menunda program vaksinasi COVID-19 buatan AstraZeneca. Dan penundaan ini dilakukan setelah adanya penelitian yang menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca tidak efektif melawan mutasi virus di Afrika Selatan. Pemerintah Australia berusaha meyakinkan warganya soal kemanjuran vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Di sisi lain, Afrika Selatan menangguhkan penggunaan vaksin itu karena vaksin tersebut hanya menawarkan perlindungan terbatas terhadap varian baru corona di negara tersebut. Hasil studi awal yang diumumkan pada Minggu waktu setempat yang menunjukkan pemberian 2 dosis vaksin Oxford AstraZeneca hanya efektif memberikan perlindungan minimal pada kasus COVID-19 bergejala ringan hingga sedang dari varian corona yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Juru bicara AstraZeneca sebelumnya mengatakan telah bekerja sama dengan Kemenkes Afrika Selatan untuk mencari cara terbaik mencegah penyakit parah akibat varian B1351 dengan pemberian vaksin corona. Mengutip juru bicara AstraZeneca sebelumnya disebutkan, vaksin corona mereka diyakini masih melindungi penyakit parah akibat varian baru B1351. Terlebih jika rentan waktu pemberian vaksin corona berada di 8 hingga 12 minggu. Sebagai gantinya, pemerintah AFSEL akan menyalurkan vaksin buatan Pfizer dan Johnson & Johnson. Kedua vaksin tersebut baru akan tiba di Afrika Selatan 4 minggu mendatang. Vaksin AstraZeneca tiba di AFSEL pada 1 Februari dan rencananya akan disuntikan mulai pertengahan Februari. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam IDX for Session Closing, dan semoga berbagai informasi yang sudah kami hadirkan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbaharui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.